berarti kalau Gunung Kelut meletus, ini ada suara dari sini, Pak ya? Ya. Seperti apa suaranya? Gleger. Ya pokoknya ngriko gloger ya ngriki gleger. Kadang keratak-keratak telbok ngoten watu-watu kadang-kadang roto-roto ngoten kok. Dia ngantemi omah. Ini sama Gunung Kelut jaraknya berapa kilo, Pak? Jauh, Pak ya? Enggak tahu. Sangat jauh. Ya. Ini di kecamatan apa, Pak? Kecamatan Plemahan ini. Pelemahan, masih Pelemahan ya? Kecamatan Plemahan Bogoh, Plemahan. Berarti ini gunung tembus Gunung Kelut, Pak ya? Ya. Jadi kalau Gunung Kelut meletus, dari sini suaranya gleger. Gleger. Nggih, wis pokoke unine ngriko ya wis pokoke metune teng mriki. Berarti bener. Coba saya intip. Tak intongi dulu. Terus di mana lagi, Pak? Sebut. Jadi ini, betul ya. Ini ruangan bawah tanah, saudara. Jadi kalau ada Gunung Kelut meletus, ini suaranya terdengar di sini. Geleger dam, krotok seperti itu. Jadi ini menurut bapaknya yang pernah masuk, ini nanti di atas dari sini bisa berdiri. Berarti luas kalau kita menurut cerita bapaknya. Jadi ini tidak terlihat ya kalau dari atas, seperti hanya lobangan kecil biasa. Dan ternyata ini penuh dengan misteri. Menurut bapaknya tadi, ini mitosnya Mbak Putri, siapa tadi, Pak? Mbak Putri Begedat. Jadi Mbak Putri Begedat itu menurut cerita beliau pernah dilamar sama Lembu Suro. Lah, Lembu Suro itu memang penunggu dari Gunung Kelut, saudara. Penunggunya Gunung Kelut itu loh. Yang zaman dulu yang dipercayai untuk menjaga Gunung Kelut. Itu Mbak Putri ini pernah dilamar, tapi Mbak Putri itu meminta syarat. Seperti itu, Pak ya, kira-kira ya. Syaratnya minta sumur songo. Nah, minta sumur songo. Jadi sumur songo itu adanya di sini, Pak ya. Ya. Jadi di sini selain ada gua, ada juga sumur, Pak. Ya, ada. Sumur songo tadi ya, 9 sumur. Jadi unik, saudara. Gua ini kalau ada gunung meletus, padahal jaraknya ini jauh loh. Gunung Kelut sama sini kira-kira ya masih puluhan, ratusan kilo. Tapi suaranya di sini. Jadi menurut bapaknya tadi kalau ada gunung meletus itu bisa dilihat dari sini. Kalau di sini suaranya masih terdengar gleger-gleger, berarti di sana masih erupsi. Seperti itu, Pak, kira-kira, Pak ya. Jadi para pamong-pamong desa menurut bapaknya tadi pada ngumpul di sini. Untuk mengrungokno. Iya, untuk mendengarkan letusan Gunung Kelut. Seperti itu. Pak, selain ini ada apa lagi, Pak? Ya, itu sumur-sumur itu. Nah, coba, Pak. Barangkali bisa. Sumurnya yang besar di situ. Nah, ini juga ada gua. Kecil ada. Ada gua seperti ini ya. Jadi ini terkenalnya gua apa, Pak? Gua Bergendul. Bergendul. Jadi ini berada di Pelemahan Kediri, saudara. Wilayah Sebet. Wilayah Sebet. Jadi Kalau ini apa, Pak, ini, Pak? ini gua, tapi gua nih. Sumur ini, Mas. Oh, sumur. Sumur. Jadi di sini ya, nanti ada gua itu tembus Tunggorono Jombang, saudara. Oh, ini juga ada sumur, Pak, ini, Pak. Iya, sumur. Oh, iya. Oh, lha iki lho cuma keblekan ya. Nah, keblekan. Dadi mboten kapen ora, Mas. Jadi sumur. Lek sing riku sing kalih wombo-wombo, ketinggal sing dhuwur mau ketinggal. Jadi di sini bukan hanya mitos ya. Kalau biasanya kan orang-orang kan mitos, tapi ini betul, ini sumur ya. Jadi sumur terlihat ada iki loh. Nah, tapi unik. Ada bekas pinggirnya iki loh. Pinggirannya. Tapi kayak cerobong ya. Iya, lah iya makane. Erlangga. Kayak bikinan orang zaman dulu. Kemungkinan ini tempat sakral. Kemungkinan ya jelas sih. Ya
Lembu Suro niku. Lembu Suro. Pertama kali bangunin sumur-sumur niku. Jadi ceritanya sumur ini dibuat sama Lembu Suro karena Lembu Suro itu melamar Mbah Putri. Jadi Mbah Putri Begedat itu, ceritanya seperti itu ya menurut bapaknya. Mbah Putri Begedat itu mau dinikahi sama Lembu Suro, si penunggu Gunung Kelut itu loh. Jadi Mbah Putri itu meminta syarat dibuatkan 9 sumur. Seperti itu ya. Dibuatkan Lembu Suro. Seperti ini. Kalau di Jawa Tengah itu kan ada candi. Itu kan permintaan putri. Kalau di sini putrinya meminta dibuatkan sumur, saudara. Tuh. Jadi yang misterius, yang paling aneh ya, di sini kalau suara Gunung Kelut itu sejak zaman dulu dibuat mengintip Gunung Kelut, saudara. Kalau Gunung Kelut meletus di sini, suaranya di sini geleger menurut bapaknya. Seperti itu. Berarti ada lubang tembus ke kawah Gunung Kelut. Seperti itu. Tembus ke kawah Gunung Kelut. Ceritanya Mbah Putri Begedat. Oh betul ya. Di sini tempat sakral, saudara. Banyak sekali orang ritual. Makanya tadi saya kan ke sini diantar orang ya. Tapi orangnya nggak berani ke sini. Hanya mengantar jauh, nggak berani ke sini. Saya disuruh ke sini sendiri. Dan saya ke sini menemukan bapaknya yang merawat itu, saudara. Saya mencari bapaknya, ternyata alhamdulillah ketemu. Jadi lebih tahu ceritanya. Nah ini diantar sama bapaknya, bapak yang merawat tempat ini. Jadi ini ada 9 sumur. Di sini juga ada batu bata kuno, saudara. Ada 9 sumur dan 3 gua. Yang satu tembus ke Tunggorono Jombang, yang satu tembus. Oh, pantesan ya di Tunggorono Jombang itu ada seperti batu. Kalau Gunung Kelut meletus, itu Gunung Tunggorono juga ikut lap-lap seperti itu ya. Ada lidah di Tunggorono. Berarti masuk akal, saudara. Iya, jadi kalau minta apa tak? Loh ini ya. Oh, di sebelah sini terlihat ada gua juga. Tapi ada airnya. Terus ada bata-bata kuno, batu-batu kuno. Pak, sebelah mana tadi, Pak? Ini ya. Nah, ini ritual tempat ritual. Ya, ngobong namanya. Ini untuk tempat ritual. Oh, ada semacam relung. Ini mungkin kuil ya. Mungkin ini untuk orang-orang tertentu itu yang ritual, saudara. Jadi di sini ada relung. Mungkin ini kuil zaman kuno. Karena orang zaman dulu itu juga sering membuat kuil-kuil seperti itu ya, kuil-kuil kuno seperti itu. Terus di sini, saudara, ini loh akar pohon. Kau dibikin merinding, saudara. Loh, akar pohon ini bikin merinding. Jadi sejarahnya di sini ini tentang putri itu loh. Putri Begedat itu dilamar sama Lembu Suro. Penguasa yang ditugaskan, Lembu Suro itu yang ditugaskan untuk menjaga Gunung Kelut itu loh, saudara. Jadi Lembu Suro yang manusia berkepala, di dalam gambaran manusia berkepala kebo itu loh, kepala lembu itu loh. Nah, jadi uniknya di sini bukan hanya sekedar mitos tapi fakta. Jadi kalau ada Gunung Kelut meletus, suaranya di sini terdengar seperti itu, geleger, ratak, seperti itu. Terus di sini juga ada lubang yang tembus Gunung Tunggorono. Jadi memang Gunung Tunggorono di Jombang itu mitosnya itu ada hubungannya dengan Gunung Kelut, saudara. Kalau orang tua kita zaman dulu.
Nah, ada hubungannya dari sini. Ini Ternyata sebelah sana juga ada, Pak. Ada. Ternyata betul, saudara. Jadi dulu itu tak kira mitos orang-orang. Ternyata di sini juga nyambung, ada yang tembus sana. Nah, ini ya, kalau orang mencari sejarah, lama-lama akan ketemu, saudara. Iya. Lama-lama akan ketemu tembusannya. Kalau saya tidak ke sini, mungkin saya selamanya nggak tahu kalau memang Gunung Tunggorono itu di sini juga nyambung, seperti itu ya. Soalnya zaman dulu itu kalau Gunung Kelut ada lidah. Orang zaman dulu Gunung Tunggorono itu ada sebuah batu, itu bercahaya, saudara. Ternyata ada hubungannya dengan sini. Nah, ini seperti kayak gua. Nah, itu ya sumur. Itu sumur. Sumur ini ya. Iya, Tapi ini air ini sumbernya dari sini, Pak ya. dari sumur. Dari Kan sumur iya, ini kan ternyata. Pandingannya sak ngetan kan enten sumur. Jadi ini seperti ini, saudara. Ya. Air ini ternyata dari sumber. Sumber sini. Seperti ini ya. Ini kita berada di seperti sungai bawah tanah, seperti di sungai. Tapi uniknya air ini sumber dari sini. Walaupun ini musim kering mungkin nggak bisa kering, Pak ya ini ya. Enggak. Oh, jadi nggak pernah mengalami kekeringan Ya. seperti itu ya. Pak, mohon maaf, dengan Bapak siapa panjenengan, Pak? Namanya Lasdi. Pak Lasdi Ya. lah. Kita di sini Yes, alhamdulillah apal, ketemu cara sama kepethuk tiang-tiang teng mriku ae apa sing jaga iki Pak Lasdi ngoten sapal. Pak Lasdi. Jadi kalau ke sini bisa dipandu dengan Pak Lasdi biar Ya. tidak itu ya tidak ternyata ada seperti ular. Kalau ke sini bisa ketemu dengan Pak Lasdi, saudara. Nanti kita diceritain sejarahnya. Seperti itu biar kita tidak tersesat. Ya. Sejarah seperti itu. Pak, bisa diantar lagi ke lain barangkali ada di sebelah sana mungkin. Gunung. Ya, ada ya, tapi ya kalau menurut saya loh, yang sana-sana itu kecil-kecil tapi sama kurukan, sudah kurukan enggak kelihatan. Tapi yang kelihatan sebelahnya itu ada, kelihatan. Sebelahnya. Jadi Pak Lasdi ini yang merawat daerah ini, saudara. Jadi tempat ini ada hubungannya dengan Lembu Suro. Nah, di sini ada sumur 9 dan 3 gua. Yang satu tembus ke Gunung Tunggorono, Jombang. Yang satu tembus ke Gunung Kelut. Dan yang satu tembus. Yang satu kemana, Pak, tembusnya? Ke Segoro Kidul. Ya Allah. Ini apa, Pak, kalau ini, Pak? Ah, ini ya sumur sama ini. Yang besar-besar dua ini. Lu. Yang besar yang dua ini. Jadi ini lebih ke gua bukan sumur sebetulnya. Oh iya, tapi mirip gua. memang. Lebih cocok disebut gua karena miring, Awas, saudara. Pak, awas, Pak. Awas, Pak, jeru, Pak. Nggih. Lebih Oh iya. cocok disebut Nah, sumur. Oh, gua. Ternyata gua gua. orang ngriko nggih. Tembus mriko, Pak. Nggih, nggih. tembus ngriko nggih. Berarti ini gua sungai bawah tanah kemungkinan. Jadi seperti ini ya orang zaman dulu ya. Padahal unik ya. Ini padahal di pegunungan seperti ini ya kalau tidak percaya. Nah, Dhuwur iki wong iki. Loh. Tapi di sini ternyata ada sumber air, saudara. Nggih. Loh. Loh. Jadi ini ternyata pegunungan, bahkan di sini ada orang yang mengambil air loh. Orang yang mengambil air. Jadi ini di pegunungan, saudara. Asli di pegunungan. Tapi anehnya, di pegunungan, Ini nyumber, Pak. iki dijukukno kok mau sebut. Enggak. Mboten nggih niki nggih. Ngambil dari situ, Mas. Soalnya dekat, Pak ya, mungkin ya. Dekat, cuma dekat itu loh. Tapi ya lebih jeru. Hmm. Cara ngeburnya lebih jeru. Biasanya 30 meter, malah 40 meter Hmm. gitu.